Assalamualaikum Ustadz, kenapa kalau saya sholat sering terbayang wanita yang terbuka auratnya, yang kadang-kadang saya lihat di TV sekitar kita, bagaimana kedudukan sholat saya? Ya inilah, ini apa namanya, dunia anak muda tuh begitu. Ya, gimana Pak Jendra? Nah tuh, ngaku. Khafidin azallahu iyyakum. Antum harus pahami, mata kita ini merupakan sebagai input, ibarat kamera. Jadi setiap apa yang kita lihat itu akan masuk ke harddisknya, memorinya, itu hati kita. Setiap apa yang kita dengar ini bagaikan mikrofon. Itu input untuk kita. Itu input untuk kita. Ketika kita mendengar sesuatu, itu pasti akan terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang. Makanya kalau antum dengar musik misalnya, walaupun bukan antum yang memutarnya, tetangga misalnya, walaupun sudah dimatikan kan tetap saja terngiang-ngiang, terulang-ulang dia. Karena apa? Masuk dalam memori. Ya. Ada yang kalau nggak tahan, dia bisa terucap melalui loudspeakernya nih, mulutnya nih, loudspeakernya. Apa gitu kan? Karena apa? Yang dia itu adalah yang dia dengar dari telinganya yang sudah tersimpan dalam memori dia. Demikian juga ketika dia duduk, maka yang terbayang dia adalah yang pernah masuk dalam hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada orang-orang mukmin supaya menundukkan pandangannya. Ya, menundukkan pandangannya. Jadi kalau antum melihat ada wanita yang terbuka auratnya, jangan ditengok terus. Kalau enggak masalah, tapi jangan enggak boleh. Sebab apa? Kalau terus begitu, dia akan terekam dalam memori kita. Akan terekam dalam memori kita. Ikhwatiddin azzallakum. Tapi kalau set begitu, begitu, astagfirullah, itu insya Allah akan terdelete dia dalam memori kita. Demikian ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ya. Orang-orang yang tidak suka musik, yang dulu dia pernah mencintai musik, kalau dia misalnya ke mall, kemudian diputar ini musik, masih muncul itu memori dalamnya, walaupun filenya sudah tertimpa, tapi muncul lagi begitu. Oh, ini tuh tahu saya judulnya ini begitu. Itulah ikhwatiddin azallahu iyyakum. Makanya ikhwatiddin, jaga semua yang dapat merusak hati. Semua input itu harus difilter, mata dan telinga. Ya, mata dan telinga. Inilah input yang paling banyak merusak hati kita, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Adapun loudspeaker ini sesuai dengan apa yang dia dengar. Dia mengungkapkan apa yang dia lihat. Misalnya dia melihat seorang wanita yang cantik misalnya. Maka untuk mengungkapkannya, aku melihat seorang wanita yang lemah gemulai, rambutnya bagaikan mayang terurai, begitu, alisnya bagaikan semut beriring, nggak tahu semut apa itu. Itulah ikhwatiddin, itu ungkapan, ya, itu ungkapan apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Kalau dia tidak ungkapkan di mulutnya, maka dia akan terbayang dalam hatinya. Demikian ikhwatiddin. Oleh karena itu, ya, pertama, minimalisir segala input-input yang buruk. Apalagi antum apa namanya, yang belum menikah itu melihat wanita itu sesuatu yang gimana begitu kan? Ya, beda halnya dengan orang yang sudah berumah tangga. Makanya kata Rasulullah SAW, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din." Apabila seorang hamba sudah menikah, dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Itu ikhwatiddin, enggak kerasa kerusuk lagi dia. Ya, enggak kerasa kerusuk lagi dia. Misalnya Antum lewat dari sini, antum seorang lajang, akhwat dari sini datang, kira-kira salah tingkah nggak? Salah tingkah nggak kira-kira? Akhwatnya pakai jilbab. Karena apa? Demikian ikhwatiddin azallahu. Itu memang masanya antum tuh begitu. Ya, masanya antum tuh begitu. Makanya ikhwatiddin, sekali lagi, tekan masalah-masalah seperti itu. Jangan terlalu banyak yang dilihat. Ya. Apalagi di Indonesia ini, apalagi kalau antum sudah buka internet, terlalu banyak yang bisa dilihat.
Terlalu banyak yang bisa dilihat. Kadang-kadang tidak kita inginkan muncul sendiri. Muncul sendiri. Sementara antum sendiri belum pernah menjamahnya. Masa-masa muda itu kan kepingin tahu. Gimana sih? Begitu. Itulah ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ya, kemudian bagi yang sudah tertancap kuat itu memorinya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibersihkan dari memori dia, dibersihkan dari hatinya. Karena pemilik hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qulubul ibad baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati para hamba itu di antara jemari Ar-Rahman, dan Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Demikian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum sholat terbayang aurat wanita, ditepis, jangan terbayang aurat. Jangan. Ya, jangan diperturutkan, ditepis. Ya. Kalau diperturutkan itu semakin kuat memorinya, semakin bayangan itu semakin jelas dia, semakin jelas. Tapi kalau terus ditepis, insya Allah semakin lama semakin pudar itu. Demikian. Dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi terlalu banyak lagi melotot sana melotot sini ya.